kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan, orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, adalah orang yang mempunyai landasan iman yang kuat. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah yang kepadanya dia percaya, yang dia andalkan, itu adalah Allah yang ajaib. Allah yang sanggup. Itu sebabnya dia tidak dengan mudahnya dibuat panik oleh apapun, tapi dia tetap tenang di hadapan Tuhan, bersyukur, memandang Yesus, dan percaya penuh bahwa Yesusnya itu hebat dan ajaib. Memang dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam hal yang membuat kita kalut, rumit, dan sebagainya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan bisa hidup dalam ucapan syukur. Itulah yang disebut tahu mengucap syukur. Berbeda dengan orang yang tidak tahu mengucap syukur. Wah, panik, lari sana sini, teriak sana sini, dan seterusnya. Nah, untuk itu mari kita akan lihat contohnya. Dan bagaimana seharusnya sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, khususnya yang dimaui oleh, dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu mari saya ajak saudara membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka
Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, saya yakin kita sudah hafal sehafal-hafalnya kisah bagaimana murid-murid Yesus sedang berada di Danau Galilea dan kemudian diterpa oleh ombak, angin, dan seterusnya. Sampai mereka betul-betul ketakutan. Ya. Nah, kita harus lihat dulu konteks ceritanya ini. Dikatakan di sana, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Jadi murid-murid naik perahu itu bukan atas inisiatif mereka sendiri, tetapi atas perintah Yesus. Nah, di dalam ayat 23 selanjutnya dikatakan, dan setelah orang banyak itu sudah pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, jadi peristiwa ini terjadi pada malam hari. Sudah gelap, ya. Nah, naik perahu di Danau Galilea waktu gelap. Padahal, ya, pada saat itu penerangan belum seperti saat ini. Tetapi bagi para nelayan, waktu malam, gelap, ataupun siang, tidak ada masalah bagi mereka. Justru banyak di antara mereka yang dengan pengalaman mereka lebih memilih waktu gelap malam hari untuk menjala ikan. Ya. Karena menurut pengalaman mereka, malam hari ikannya pada muncul sehingga dengan mudah akan masuk ke jala mereka. Ya. Baik, yang jelas ini situasinya gelap. Nah, tiba-tiba kemudian mereka dihempas oleh angin sakal. Nah, Danau Galilea memang betul namanya danau, tapi juga disebut laut. Karena memang karakternya karakter laut. Tapi secara nyata itu adalah danau. Dan sampai hari ini bahkan masih terjadi. Danau itu bisa dihempas oleh angin dan tidak jarang pihak security di Israel, termasuk ya khususnya kepolisian, itu melarang orang untuk naik perahu karena anginnya terlalu kencang dan itu sangat membahayakan. Bisa membuat perahu itu terbaliklah dan sebagainya sehingga terjadi kecelakaan. Murid-murid Yesus dihempas oleh gelombang seperti itu dan mereka pada ketakutan. Tapi ada Yesus.
Dan Yesus mendatangi mereka. Coba kita bayangkan kalau Yesus mendatangi mereka dengan cara apa kira-kira? Ya pastilah dengan berjalan di atas air. Atau dengan terbang dan sebagainya. Sama saja. Tapi kondisi seperti itu, bagi orang yang tidak tahu bersyukur, membuat kehidupannya itu serba panik. Ketika Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air itu, murid-muridnya berteriak ketakutan, itu hantu. Nah, di sini kita lihat orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Wah Pak, jangan menghakimi Pak. Lu jelas ini orang tidak tahu bersyukur karena dia tidak percaya. Tuhan Yesus ini mengatakan tadi, kamu orang yang kurang percaya. Nah, murid-murid panik, ketakutan. Berteriak, itu hantu. Tapi Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 27, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, padahal itu Yesus, tapi dikira hantu. Saudara sekalian, dalam kondisi panik, maka seseorang tidak akan bisa melihat sesuatu itu secara real. Kadang-kadang apa yang dilihatnya itu tidak seperti fakta sebenarnya. Bisa saja dalam keadaan panik dia lihat kucing itu seperti singa. Tuhan Yesus yang berjalan di atas air dikira hantu. Ya memang mungkin kelihatannya karena gelap, mungkin Tuhan Yesus ya mungkin ada warna putihnya, baju jubahnya ya, berjalan di atas air. Mereka ketakutan. Tapi sebetulnya ini karena panik. Panik itu karena landasan imannya tidak kuat. Karena tidak tahu bersyukur. Andai kata murid-muridnya tahu bersyukur, imannya teguh. Waktu Yesus menghampiri mereka, mereka tidak takut. Mereka tahu, dan mereka tetap tenang. Aku percaya kok, aku punya Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang menolong. Nah, Yesus mendatangi mereka. Tapi yang terjadi justru mereka berteriak-teriak ketakutan. Malah Petrus menjadi ya seperti sok pahlawan. Dia katakan, oke, kalau itu betul Engkau Tuhan, Engkau kan berjalan di atas air, suruh aku datang, aku pasti bisa berjalan di atas air. Rupanya Petrus coba menantang Yesus dalam hal ini. Nah, Yesus mengatakan, ayo, datanglah. Dan Petrus, langsung tanpa pikir panjang, turun dari perahu dan menginjakkan kakinya ke air. Loh, ternyata bisa. Dikatakan Petrus mulai bisa berjalan di atas air. Ya tentunya ini sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Tapi karena kuasa Yesus, ada Yesus di situ. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apakah Tuhan itu sengaja melanggar hukum alam? Tuhan itu adalah penguasa segalanya. Kita tidak bisa menyamakan Tuhan dengan manusia. Manusia terikat dengan hukum alam, hukum Allah, dan sebagainya. Allah tidak terikat pada hukum itu. Ketika Allah melakukan A, yaitu memang kedaulatannya.
wah Tuhan menentang hukum fisika. Sekali lagi Tuhan tidak di bawah hukum. Dia pencipta dunia ini. Dia penguasa. Semua aturan, undang-undang, hukum itu di bawah Tuhan. Nah, kita kembali. Kita lihat bagaimana Petrus betul-betul bisa berjalan di atas air. Tapi dasar itu bukan karena percaya. Itu hanya karena emosinya saja. Kalau betul Yesus, aku juga bisa berjalan, pasti bisa berjalan di atas air. Jadi dia sebetulnya cuma ingin membuktikan betul Yesus atau bukan. Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya dan tahu bersyukur, tidak akan terjadi seperti ini. Dikatakan dalam ayat 30, tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Banyak orang Kristen juga menghadapi banyak kekalutan, masalah yang ada di dunia ini, macam-macam hal, menjadi panik dan takut, berteriak sana, teriak sini, aduh ini, ucapan-ucapan macam-macam keluar yang cilaka lah, matilah, dan seterusnya. Karena panik, karena takut. Nah, seperti apa yang dialami Petrus ini. Karena dirasanya, dia merasa, wah ini berat ini masalah ini. Wah ini rasanya berat ini kesulitan ini. Dan seterusnya. Tapi orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, itu adalah orang yang imannya teguh di dalam Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena dia percaya kepada Yesus. Dan buktinya memang, murid-murid yang ketakutan, teriak-teriak sana sini ketika melihat Yesus berjalan di atas air, sampai menganggap itu hantu. Ternyata dikatakan Yesus naik ke perahu dan angin pun redalah. Kalau ada Yesus, mujizat bisa terjadi. Kalau ada Yesus, masalah apapun dia sanggup membereskan. Yang penting tetap tenang, tahu bersyukur, dan sungguh percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Yesus. Nah, dalam ayat terakhir, yaitu 33, dikatakan orang-orang menjadi kagum akan Yesus dan menyembah Dia. Sambil mengatakan, sesungguhnya Engkau anak Allah. Memang Engkau anak Allah. Komentarnya ini cuma, akeh tunggale kalau seperti ini. Setelah ditolong, Engkau sungguh anak Allah. Terpujilah Engkau. Itu namanya akeh tunggale. Orang dunia pun juga seperti itu. Di mana-mana mereka kalau sudah menerima suatu pertolongan, ya pasti wah terima kasih, syukur dan seterusnya. Tapi perintah Tuhan adalah bersyukur dalam segala keadaan. Nah, lalu bagaimana mestinya? Ya dari sini kita belajar bagaimana harus bersyukur itu. Dan ini contoh orang yang tidak tahu bersyukur. Murid-murid ketika dihempas oleh badai dan sebagainya. Andai kata mereka tetap bersyukur, Tuhan, aku percaya Engkau. Dan sekalipun Yesus berjalan di atas air, mereka tidak takut. Mereka tahu ini pertolongan sedang tiba. Pertolongan
sedang mendekati mereka. Dan betul buktinya ketika Yesus naik ke atas perahu, beres semuanya. Masalah apapun yang saudara hadapi, Yesus tahu dan dia berkuasa, tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Persilahkan Yesus mendekati, menghampiri saudara. Ketika Yesus menjejakkan kaki dalam daerah kehidupan saudara, semuanya akan beres. Mujizat akan terjadi. Tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya penuh bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Seperti apa yang dialami murid Yesus ini. Ya, mereka sudah menampilkan suatu semacam performance atau penampilan yang luar biasa. Teriak-teriak, takut, panik. Padahal harusnya orang yang tahu bersyukur tetap tenang. Karena dia punya Allah yang ajaib. Saat ini juga saudara dan saya punya Allah yang ajaib. Apapun yang saudara hadapi, percaya kepada Yesus. Dia itu penguasa di atas segala-galanya. Jangan takut, ini aku, kata Yesus. Dan terus bersyukur. Orang-orang menyembah Yesus, memuji Dia, mengungkapkan rasa syukurnya setelah angin reda. Sesungguhnya engkau anak Allah. Andai kata ini terjadi pada saat gelombang itu sedang ganas-ganasnya mengempas mereka, mereka katakan, engkau anak Allah. Oh, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sorga akan sangat berkenan kepada orang-orang yang tahu bersyukur seperti itu. Oleh karena itu mari saat ini tetap bersyukur. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus, kami percayakan Engkau. Kami percaya Engkau adalah God of Wonders. Oleh karena itu kami bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kami hadapi itu. Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Engkau penguasa di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Pasti terjadi. Kami berkemenangan, kami berhasil. Kami diberkati berkelimpahan. Dan kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.